Pendalaman Iman Bulan Kitab Suci Nasional 2020 Kamis 3 September 2020. Tema Allah adalah kasih dengan subtema Orang Katolik mengasihi sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berhimpun kembali, bertepatan dengan peringatan Santo Gregorius Agung sebagai Paus dan Pujangga Gereja. Kita hendak membaca dan merenungkan kitab suci kembali dengan tema Allah adalah kasih. Saat ini kita akan merenungkan tugas panggilan kita sebagai orang Katolik yang dipanggil untuk mengasihi sesama, seperti yang diinspirasikan dari Injil Lukas bab 5 ayat 1-11 tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Ketika kita mampu dan berhasil melakukan perbuatan kasih, hal ini tidak perlu membuat kita bermegah diri, sebab semuanya adalah karunia Allah. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita agar kita semakin pantas untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau adalah kasih. Terdorong oleh kasih-Mu yang tak terhingga itu, Engkau menghendaki manusia hidup bersama-Mu. Maka Kau relakan putra-Mu untuk datang ke dunia, guna mewujudkan rencana-Mu. Karena ketaatannya, putra-Mu mengorbankan diri di kayu salib untuk menebus dosa kami. Dengan demikian, kami dilayakkan hidup berbahagia bersama-Mu. Engkau pun berkenan memanggil dan memilih Petrus sang penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada peringatan Santo Gregorius Agung sebagai Paus dan Pujangga Gereja, kami mohon agar Engkau pun berkenan memberi kami kemampuan untuk selalu mengasihi sesama, agar mereka mampu melihat kasih-Mu dan sanggup memuliakan Allah demi Kristus Tuhan kami. Amin. Injil Lukas bab 5 ayat 1-11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan,
sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah adalah kasih. Allah ingin agar manusia hidup bahagia dan tinggal bersama Allah. Namun karena dosa, rencana itu terhalang. Tetapi oleh kasih-Nya yang tanpa batas itu, maka Allah mengutus putranya, Yesus Kristus, untuk melaksanakan rencana besar-Nya itu. Yesus datang ke dunia melaksanakan rencana Allah. Sebelum Yesus menyelesaikan tugasnya di dunia ini, Ia ingin agar kabar gembira Allah tetap bergema dan bergaung di seluruh dunia. Maka Ia memanggil Petrus dari yang sebelumnya sebagai penjala ikan menjadi penjala manusia. Yesus ingin agar warta tentang kerajaan Allah terus berlangsung sampai kedatangannya untuk kedua kalinya, yaitu pada akhir zaman. Petrus pun berhasil melakukan tugas perutusannya. Ia telah membuktikan bahwa ia betul-betul mengasihi Allah dan juga mengasihi sesamanya. Setelah Petrus diberi karunia untuk menggembalakan domba-domba, kemudian Petrus pun diberi karunia untuk lebih mengenal Yesus sebagai Mesias. Kemudian kepadanya diberi tugas dan tanggung jawab untuk melayani Kristus. Setiap orang yang mengakui Yesus sebagai juru selamat dan memberi diri dibaptis, ia diampuni dosanya, diterima sebagai anggota gereja, dan diangkat menjadi anak-anak Allah, dan dijanjikan hidup yang kekal. Sebagai orang yang telah digabungkan ke dalam kawanan Petrus, kita juga menerima tugas untuk menjadi penjala manusia. Yesus juga pernah berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Orang Katolik dipanggil dan diutus untuk mengasihi sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jika Yesus memanggil Petrus
menjadi penjala manusia, kita pun dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Lalu bagaimana kita bisa melaksanakan hal tersebut? Dengan menyadari diri bahwa kita sebagai orang Katolik yang dipanggil dan diutus untuk mewartakan Injil, maka kita tidak perlu membuat diri kita bermegah atau sombong. Sebab sesungguhnya Roh Kuduslah yang berkarya dalam diri dan hati kita. Bagaimana perintah Yesus dapat kita wujudkan sebagai penjala manusia? Perintah Yesus tersebut dapat kita wujudkan dengan membangun dan membina gereja rumah tangga. Keluarga disebut sebagai gereja rumah tangga, yang di dalamnya ada kegiatan koinonia atau persekutuan, diakonia atau pelayanan, kerigma atau pewartaan, liturgia atau ibadah, dan martiria atau kesaksian. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memilih Simon Petrus menjadi gembala umat-Mu. Itu berarti Engkau juga telah memanggil kami menjadi anggota gereja-Mu. Gereja-Mu pun Engkau utus untuk mewartakan kerajaan Allah. Datangnya kerajaan Allah adalah berita gembira yang harus kami wartakan. Berilah kepada kami kekuatan untuk selalu ambil bagian dalam tugas perutusan ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.